Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya Duratus Saadah, NIM 180.321.1095, akan mempresentasikan tentang hasil analisis fungsi produksi Cobdoglas Frontier stokastik petani jagung di Madura. Nah, tugas ini untuk memenuhi dari ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian yang diampu oleh Ibu Nur Komaria. Nah, berikut merupakan tabulasi data dari petani jagung yang ada di Madura. Data ini didapatkan dari soal yang mana soal ini di-share oleh Ibu Nur Komaria sendiri. Di sini terdapat 120 responden. Jenis datanya merupakan jenis data cross-section dan terdapat 4 variabel independen, yaitu X1-nya benih, X2 tenaga kerja, X3 pupuk kandang, dan X4-nya pupuk fosfat. Untuk variabel dependen sendiri atau Y yaitu produksi jagung. Nah, untuk analisisnya, pertama-tama kita memasukkan datanya ke Excel. Nah, sudah dimasukkan datanya ke Excel, dikarenakan NIM saya merupakan NIM 95, jadi dikalikan dengan 95. Jadi berikut hasilnya setelah dikalikan 95. Nah, setelah dikalikan seperti ini, selanjutnya yaitu data dilenkan. Setelah dilenkan dengan cara sama dengan len buka kurung datanya seperti itu. Kemudian ini dijadikan 6 angka digit di belakang koma karena itu merupakan peraturan yang disampaikan oleh Ibu Elis di video pembelajaran minggu lalu. Nah, kemudian setelah ini data ini di-save dengan menggunakan format MS-DOS, kemudian dimasukkan ke folder analisis Frontier. Maksud saya dimasukkan pada folder Frontier. Kemudian dianalisis, setelah dianalisis maka outputnya akan keluar. Outputnya sendiri berbentuk seperti ini. Jadi berikut merupakan output dari analisis Frontier yang saya sudah analisis. Nah, untuk hipotesisnya sendiri merupakan H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang, H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Di sini diketahui bahwasanya nilai LR test 0,7545681 EE plus 01. Nah, 01 ini merupakan dikalikan oleh 10, seperti itu. Ini lebih besar dari nilai kode PAM-nya 5,138. Nah, kode PAM ini didapatkan dari tabel ini, tabel kode PAM. Nah, hasil ini nilai LR test lebih besar dari nilai kode PAM menunjukkan bahwa dalam analisis ini hipotesa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya bahwa di dalam model atau data atau di daerah penelitian ini ada kasus inefisiensi. Jadi 0,754 ini jika dikalikan dengan 10 jadinya 7,54. Itu lebih besar dari 5,138 seperti itu. Nah, untuk nilai gamma sendiri, nilai T hitung 0,18617 atau 18,67. Nilai T tabelnya didapatkan dari Excel, yaitu dengan cara sama dengan tin V. 0,05 ini merupakan taraf kesalahan 5%, dan 116 ini jumlah datanya, yaitu 120 dikurangi oleh variabel independennya, yaitu 4, jadinya 116. Dengan demikian nilai T tabelnya yaitu 1,980. Nilai T hitung 0,18617 ini merupakan dari nilai gamma yang ada di T rasio. Diketahui bahwasannya nilai T hitung 18,617 lebih besar dari T tabel 1,980, artinya bahwa 90,617
911% nilai pada koefisien gamanya. Error term itu disebabkan karena inefisiensi teknis. Error term IA itu kesalahan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produksi yang tertinggi disebabkan 90,91% karena ada inefisiensi teknis, dan sisanya 9,09% itu disebabkan karena adanya resiko, sehingga model ini cocok dengan kondisi data yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh masing-masing variabel menggunakan taraf kesalahan 5%. Tabelnya 1,980 seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, beta 1 ini sama dengan X1 yaitu benih, beta 2 ini merupakan tenaga kerja atau X2, beta 3 X3 pupuk kandang, beta 4 itu X4 atau pupuk fosfat. Nah, untuk S1 benihnya sendiri, T rasionya diketahui sebesar 1,285, ini kurang dari T tabel sebesar 1,980. Diartikan bahwasannya tidak signifikan. Tidak signifikan di sini maksudnya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X1 benih, tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi jagung. Untuk yang X2 sendiri merupakan tenaga kerja. Nilai T rasionya merupakan 2,890. Lebih besar dari T tabel 1,980. Ini karena lebih besar berarti signifikan. Artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi. Produksi di sini merupakan produksi jagung. Atau input X2 tenaga kerja ini mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi jagung. Nah, jika asumsinya jika X2 itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,26%, ini dari koefisien beta 2. Nah, untuk X3 yaitu pupuk kandang, T rasionya sebesar 2,886, lebih besar dari T tabel 1,980, signifikan. Artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi jagung. Atau input X3 pupuk kandang mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi jagung. Jika asumsinya jika X3 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,37% hasil dari koefisien beta 3. Nah, untuk yang S4 atau pupuk fosfat, nilai T rasionya sebesar 3,824, lebih besar dari T tabel 1,980. Ini merupakan signifikan, artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi jagung. Atau input X4 pupuk fosfat mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi jagung. Asumsinya jika X4 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,46% dari hasil koefisien beta 4. Nah, berikut merupakan output dari technical efficiency estimates atau tingkat efisiensi teknis. Technical efficiency estimate atau tingkat efisiensi teknis merupakan estimasi berapa tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh masing-masing responden atau petani. Jika nilai koefisiensi teknis petani lebih besar daripada 0,8, maka petani atau responden tersebut dikatakan efisien secara teknis. Jika nilai technical efisiensinya kurang dari 0,8, maka petani tidak dikatakan tidak efisien secara teknis. Nah, berdasarkan data ini dari 120 responden, rata-ratanya yaitu rata-rata efisiensinya 0,62772. 0,6272 atau 62,72% ini mengindikasikan bahwasannya rata-rata petani jagung secara teknis tidak efisien, seperti itu.
Nah, jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata petani di daerah belum berproduksi secara efisien. Kemudian, responden petani jagung tertinggi yaitu pada responden ke-88 dengan nilai tingkat efisiensi sebesar 0,849, yang artinya bahwa pada responden ke-88 secara teknis dikatakan efisien secara teknis. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden ke-88 lebih besar dari 0,8. Kemudian responden petani belimbing terendah yaitu pada responden ke-108 dengan nilai efisiensi sebesar 0,803, yang artinya bahwa pada responden ke-108 secara teknis dikatakan tidak efisien. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 108 kurang dari 0,8. Nah, ini secara rata-rata petani jagung di Madura itu tidak efisien secara teknis, dikarenakan dari perhitungan saya yang efisien itu cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Jadi dari 120 petani jagung yang ada di Madura itu cuma 14 yang efisien, sedangkan sisanya 100, berarti kalau 100 dikurangi 14 berarti 106 itu tidak efisien. Jadi rata-ratanya tidak efisien secara teknis petani jagung di Madura. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.